Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Marlina akan mempraktekkan model pembelajaran kelas rangkap 333 di kelas 3, 4, dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kebetulan hari ini guru kelas 4 dan kelas 5 tidak hadir. Jadi teman-teman kelas 4 dan kelas 5 akan belajar bersama Bu Lina. Sebelumnya, Bu Guru akan absen dulu ya. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir? Baik. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir? Terima kasih. Kakak kelas 5, siapa yang tidak hadir? Ya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka yang akan dipimpin oleh kakak kelas 5. Silakan kakak. Baik teman-teman, untuk teknis belajarnya kita akan belajar kelompok. Bu Guru minta untuk ketua kelas untuk memutarkan video pembelajaran di kelas 4 dan di kelas 5 dan memastikan kegiatan kelompok berjalan dengan tertib. Untuk teknis belajarnya seperti berikut. Di 15 awal pertama, Ibu akan masuk dulu di kelas 3 untuk melakukan penjelasan dan tanya jawab materi. Selanjutnya, untuk kelas 3 akan diminta untuk mengerjakan tugas kelompok. Sementara untuk kakak kelas 4 dan kakak kelas 5 diminta untuk memutarkan video pembelajaran dan literasi yang sudah disiapkan. Diharapkan setelah menonton video, kakak kelas 4 dapat mengerjakan tugas secara kelompok dan kakak kelas 5 mengerjakan tugas individunya. Sementara kelas 3 sedang melakukan tugas kerja kelompok, Ibu akan masuk di kelas 4 untuk membimbing teman-teman mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan melakukan tanya jawab. Sementara kelas 3 dan kelas 4 sedang mengerjakan tugas individu, Ibu akan masuk di kelas 5 untuk membimbing teman-teman kelas 5 mempresentasikan hasil kerja pasangannya dan tanya jawab. Di akhir, Ibu akan menutup pembelajaran untuk kelas 3 dan kelas 4 dan selanjutnya di kelas 5. Baik teman-teman, adapun untuk materi pelajaran di kelas 3 yaitu matematika tentang luas bangun datar. Tujuannya adalah dapat menghitung luas benda dengan satuan tidak baku. Di kelas 4 adalah materi IPA mengenai gaya otot. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mendemonstrasikan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 5 materi PS yaitu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra dengan tujuan menyebutkan faktor-faktor kedatangan bangsa barat dengan benar. Baik teman-teman, kita masuk ke kelas masing-masing ya. Baik teman-teman, apakah kalian tahu gambar apakah ini? Benar, ini adalah gambar puzzle milik Edo. Nah teman-teman, siapa yang tahu berapa jumlah kotak kecil pada puzzle tersebut? Benar, ada 9 ya. Baik teman-teman, sekarang kita perhatikan beberapa bangun datar berikut ini. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menghitung seluruh kotak kecil, termasuk yang ditutupi oleh kotak yang berwarna ungu? Ya, betul sekali. Kita hitung dulu lebarnya. Lebarnya berjumlah 6 kotak kecil dan panjangnya berjumlah 9 kotak kecil. Sehingga jumlah kotak kecil adalah 6 kali 9. Berapa teman-teman? Ya, betul, 54. Nah, teman-teman, 54 itu adalah luas bangun datar pada gambar yang pertama. Selanjutnya, Ibu akan meminta teman-teman untuk menyelesaikan tugas kelompoknya dengan format seperti berikut. Sementara Ibu akan masuk di kelas 4. Ibu mohon untuk mengerjakan tugas kelompok secara tertib ya. Bagaimana kakak kelas 4? Apakah ada yang kesulitan untuk mengerjakan tugas kelompoknya? Coba kita putar ulang untuk videonya ya. Berikutnya, perhatikanlah ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi tersebut menggambarkan seseorang sedang mendorong sebuah benda. Lalu, apa yang akan terjadi jika kotak itu didorong? Nah, sekarang silahkan presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Baik, terima kasih. Hasil presentasinya bagus. Jadi, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan.
Silahkan, selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan tugas individunya ya dengan format seperti berikut. Sementara Ibu akan masuk ke kelas 5 dan teman-teman mengerjakan tugas individu dengan tertib ya. Baik teman-teman, apakah ada yang merasa kesulitan? Kita akan coba putar ulang ya videonya. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua benua dan dua samudra, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Sehingga banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia yang melimpah kekayaan alamnya. Baik, saatnya sekarang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan untuk kelompok pertama. Baik, terima kasih. Presentasinya sangat bagus. Benar sekali teman-teman, bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Malaka pada tahun 1511. Baik teman-teman, sementara Ibu akan menutup pembelajaran di kelas 3 dan kelas 4. Teman-teman kelas 5 silahkan melanjutkan tugas individunya. Baik teman-teman, nah untuk yang teman-teman kelas 3 berarti kita dapat menghitung luas suatu bangun dengan menghitung panjang dan lebarnya lalu dikalikan. Jadi panjang dikali lebar sama dengan luas bangun tersebut. Dan untuk kakak kelas 4, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Dan ada beberapa macam gaya, yaitu ada gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Baik, pembelajaran telah selesai. Untuk teman-teman kelas 3, silahkan dibaca kembali untuk materi selanjutnya. Dan untuk teman-teman kelas 4, berikutnya kita akan mempelajari mengenai gaya pegas. Iya, gaya pegas ya. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu adalah faktor pendorong bangsa barat melakukan penjajahan samudra itu adalah yang pertama berdagang, kedua misi 3G, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik teman-teman, tetap semangat belajarnya. Kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.